coba saya ngegas. Nah, tuh rasanya tak gaspol nih. Atau segini tak gaspol. Ini mesin masih dingin ya. Ambil tes suhu mas. Nah ini, nah rasanya gini. Nah, oke, tuh matiin kontak. Oke, biar ditembak suhu dulu. Nih, ini mesin masih dingin. Kita tembak suhunya masih dingin tuh 34 derajat Celcius. Rasanya kayak gini. Kalau panas kadang-kadang enak. Kadang-kadang, tapi banyak enggaknya. Pembakarannya warnanya hitam kering, pekat banget. Terus ada basah minyak, hitam kering, karbon fouling, berarti ada masalah di bahan bakar minyak. Nanti nilainya 0,6 dan 0,7. Kenapa segini, nggak kayak di scanner? Karena baterai kita, alat ukur kita tegangan 9 volt. Kilometernya sudah masuk di angka 84.361 km ya. Oke, coba mas, bismillahirrahmanirrahim. Walah, kok wis nyempit celire betunduk. Ayo, pikiran bocor. Ini penyebab kabel yang hancur di sini nih. Nah, ini kita kepras nanti. Yuk mas, bismillahirrahmanirrahim, dikontak. Oke, jos ya, tidak nyembur, kering total. Pencet double starternya. Gambar nggak dia? Oh, bisa dilihat gambarnya. Nah, col. Nah, kita cari tempat. Yuk, gambar. Oke, untuk mode 1 ada di daerah ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Mode 2 ada di 2000 sampai 2500 di atas permukaan laut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah enak kawan, sudah garing. Kalau tadi kan pop dulu Pak ya. Selamat malam ya untuk kawan-kawan dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di mancanegara, dari Sabang sampai Merauke, semua saudaraku. Oke, mohon maaf di sini kita tidak ada rasa saling menggurui. Mohon izinnya dari para suhu, para senior, abaikan saja ya kalau senior. Di sini kita pengen berbagi pengalaman saja, sharing saja. Nah, ini ada bit injeksi starter halus kisaran tahun 2016-2019 yang sudah sporty. Nah, ini yang dipermasalahkan sama orangnya itu kadang untuk jalan mati. Terus ada berebetnya ya mas. Iya. Nggak stabil lah gitu. Tapi di lampu injeksinya nggak ada kedipan, nggak ada kedipan mil. Oke. Kalau kita menemui kasus seperti itu, nggak cuman di injeksi saja ya, dan nggak cuman di Honda saja. Di motor karburator pun cara ini bisa berlaku. Cuman kalau di motor karburator itu lebih sederhana. Karena sifatnya CDI-nya petugas untuk memercikan bunga api saja. Jadi real CDI itu hanya untuk mengatur grafik pengapian saja, mapping pengapian ya, gitu saja. Nah, kalau di injeksi itu lebih kompleks, maka disebut ECU, Engine Control Unit, ataupun ECM, Engine Control Module. Tidak direkomendasikan untuk ECU itu yang palsu kalau untuk pribadian. Kenapa? Banyak resiko yang terjadi nantinya ketika Anda pasang ECU palsu. Satu, nggak akan bisa direset secara manual maupun pakai scanner. Memang kalau yang ori mahal, tapi tingkat positifnya itu banyak. Nah, berarti kalau motor karbu maupun injeksi ya ini bisa berlaku. Diciptakan injeksi untuk mengurangi emisi gas buang biar ramah lingkungan, tidak banyak polusi ya, kira-kira seperti itu untuk di perkotaan dan sebagainya macamnya. Nah, untuk itu wajiblah kita melakukan perawatan secara berkala ya, perawatan secara kilometris. Jadi kalau Anda punya buku panduan dari dealer itu biasanya ada maintenance perawatan. Semua itu ada perawatan. Dari busi itu perawatan dari sekian kilo sampai sekian kilo, filter udara, oli mesin, tekanan full pump, filter full pump, ya, perawatan kabel, perawatan sensor, penyeteran klep, perawatan CVT, ya. Bahkan yang sederhana tuh, ban aja lo ada perawatan. Lah kok bisa, Mas? Lah iya. Ya kalau sampean banyak gembes kan sampai isi angin. Nah, kira-kira seperti itu. Perawatan kelistrikan semua itu ada maintenance masing-masing. Satu dari perawatan sistem bahan bakar minyak nanti yang harus kita periksa. Ya.
Kalau motor karbu itu kan dari tangki, membran, karbu, ya kan? Ya itu aja komponennya. Nah kalau ini enggak, sistem tekanan full pump, ya kan, sistem bahan bakar. Bagaimanakah sistem tekanan full pumpnya? Bagaimanakah tegangan full pumpnya? Sinyal massa full pumpnya? Nah, lanjut turun ke injektor. Bagaimanakah untuk injektornya, tegangan injektor, sinyal injektor. Nah, sinyal-sinyal yang dikirim itu semua jadi program oleh ECM atau ECU. Maka kalau ECU mau jebol, lah sampean biayanya double. Sudah beli ECU, harganya jutaan, terus sampean nyari penyebab yang lainnya. Sistem pengapian, bagaimanakah dari dasarnya, dari CKP-nya, ya? Tergantung karakternya, motornya starter halus sampai starter kasar, mau halus mau kasar ya punya CKP. Cuman CKP kalau starter halus lebih kompleks fungsinya, ya. Nah, bagaimanakah dari CKP-nya, kemudian dari koilnya, tegangan koilnya, massa koilnya, colokan businya khususnya, bahkan busi itu sendiri, ya, sistem pengapian tuh. Kemudian bagaimanakah sistem pernapasannya, khususnya filter udaranya, ya. Kemudian pastikan oli mesin ya ada, karena itu sistem kompresi meliputi di situ, sistem pelumasannya di situ. Kalau untuk motor yang tidak punya air radiator, sistem pelumasannya ada di oli, sama air radiator juga pelumasannya ada di oli. Cuman kan untuk motor ini pendinginnya pakai udara, tidak pakai apa itu namanya, air radiator. Maka pastikan sirip-sirip atau mesin juga bagus, iya dah. Nah, berikutnya pastikan sistem kompresi, celah kelep itu baik juga. Nah, terakhir baru kita ngomong masalah sensor. Nah, bagaimanakah idle screw, setelan udaranya, kemudian khususnya yang sering memang bagaimanakah sensor TPS-nya, gitu, kerja cuknya. Nah, itu yang perlu harus kita teliti di situ. Memang untuk kerja injeksi itu satu lebih ruwet, cuman dia lebih kompleks. Kalau ada masalah itu dia langsung nongol jika masalah itu terupdate, ya. Ini kan kayaknya bekas ini. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi dengan rasa, intinya begini, silakan Anda garis bawahi saja. Motor ini di sini penyakitnya mungkin ini, motor Anda di sana mungkin penyakitnya seperti yang di sana. Satu hati itu beda rasa, satu titik itu beda penyakit. Setidaknya nyerempet dah, dan pola-polanya dah kira-kira seperti itu untuk dasar-dasarnya. Ya, seperti yang tadi kita ceritakan, langsung saja mari akan kita cek untuk keadaannya. Dan tentukan yang pertama, pastikan filter udara itu baik dulu, karena pernapasan paru-paru ada di situ tuh. Nah, ini filter udaranya kayak gini, sama orangnya suruh ganti baru. Ini yang sederhana pertama kita cek. Kemudian oli mesin pastikan ada dulu, ya, ada dulu aja untuk pelumasannya. Mari kita cek untuk oli mesinnya dulu. Nanti kalau oli mesin nggak dicek, langsung dicoba, nggak tanya digas, motornya ngejim. Kita cek untuk oli mesinnya. Cek oli mesin, mas. Cek oli mesin jangan dalam keadaan panas dan jangan dalam keadaan miring. Ini takaran oli mesin layaknya dia itu takarannya kalau untuk overfull turun mesin 800 mili, kalau pas ganti oli 750 mili, 780 ada cukup tuh. Kalau kebanyakan nanti ngambek dia mesinnya. Kita lihat, nah ini untuk olinya masih dalam kondisi aman. Nah, jadi berani kita teruskan, masih dalam ambang wajar ya. Yuk lanjut berikutnya, kencengin, kita cek berikutnya. Pastikan sikring aman dulu dan aki aman dulu. Kenapa antara di sini? Karena sumbernya ada di sini. Nah, ini akinya udah pernah gantian ya, udah biarin. Yang penting pastikan aki baik dulu. Nah, ini kayaknya aki baik, katanya kayaknya aki ini baru, tapi barang palsu, kualitas kita nggak tahu. Ya, ini bagus ya akinya, masih bisa lah ya, masih bisa. Oke. Kemudian pastikan untuk sikring aman dulu. Nah, ini sikringnya aman. 1, 2, 3, 4, 5, yang satu tidak rekomendasi, nanti satu kita ganti ya. Nah, ini pastikan aman dulu. Kalau ini belum aman silahkan dikondisikan. Ukuran sikring ada di tataran bloknya, boxnya ada. Nah, kalau sudah tataran listriknya sudah baik, karena apa, injeksi itu butuh power strom yang stabil, power tegangan stabil, pelumasan sudah baik, penafsuran baik, kita menginjak ke bagian kode mil. Apakah ada kode mil di sini? Kita lihat dulu. Ini prosedurnya. Oke, kita lihat kalau memang ada penyakit yang terparah yang sekarang
itu dia akan nongol kedip-kedip. Nah ini tidak ada, tapi rasanya kok seperti yang diceritakan, berarti kemungkinan itu bawaan apa namanya, histori maupun yang benda-benda sudah error ya. Oke, berarti yang mati tidak ada. Kan benda rusak ada 3 kemungkinan. 1 mati total, 2 error itu hidup segan mati tak mau, 3 konslet. Nah biasanya kalau konslet itu ada kedipan-kedipan ya. Ini tidak ada kedipan, berarti ada kemungkinan ini ada lemahnya suatu benda, khususnya sensor dan aktuator nanti akan kita kerjakan. Karena untuk injeksi itu garisnya ada 3 ya, ini kita garis. 1 kontrolnya ada di ECU, otaknya, komputernya, bos besarnya ini di sini semua. Ini starter halus, nggak ada dinamo starter, jadi ACG ada di sini, dikontrol oleh spool, jadi perawatan spool juga ada ya. Kemudian aktuator dari tekanan full pump, dari injektor ya, dari choke, kemudian dari sensor, nah TPS, sensor kecepatan, oksigen khususnya. Oke ya, sudah sedikit dipahami dari sini. Sekarang kita akan coba merasakan motornya ini kayak apa. Ini real, tidak ada rekayasa. Wis koyok ini bendanya dia. Silakan disaksikan untuk beliau juga yang punya motor, ini bendanya dia. Ini sekring ini salah, nanti kita ganti. Ya, ini bendanya dia. Oke. Motornya ini gandul kontaknya dititeni. Oke, siap. Pelatih gak enek lur. Mas, coba dihidupin kayak apa. Ini murnian, belum kita oprek-oprek, baru boxnya aja kita lepas ya. Karena kalau untuk injeksi starter halus 2016-2019 memang titik rawan ada di CKP sensor. Ini harus kita titeni. Box filter ini penyebab ya loh. Oke, monggo dikontak, kita lihat dulu biar rasani. Iya, tidak ada mil ya. Oke, coba dihidupin. Ayo hidupin. Oke, udah. Oke, dibayar mas. Bayar. Oh, kayak gitu rasanya. Terus lagi. Nah, ayo lagi. Nah, ini kalau dingin rasanya kayak gini mas ya. Kalau panas agak mendingan. Oke, yuk lagi yuk. Yuk. Oke. Lagi. Oke, lagi. Oke, lagi. Oke. Oke, real ya. Oke. Tapi informasinya ini udah dibeneri dan TPS-nya kayaknya sudah pernah diganti untuk sensor TPS-nya, tapi nanti akan kita coba cek. Ya, patah ini sekali lagi mas. Oke, langsung nanti coba kita analisa. Oke. Ayo, where? Nih. Oke. Nih. Oke. Nggak ada rasa. Coba saya ingat gas. Nah, tuh rasanya tak gaspol nih. Harganya segini tak gaspol. Ini mesin masih dingin ya. Ambil tes suhu mas. Nah ini, nah rasanya gini. Nah, oke, tuh matiin kontak. Oke, biar ditembak suhu dulu. Nih, ini mesin masih dingin. Kita tembak suhunya masih dingin tuh 34 derajat Celcius. Rasanya kayak gini. Kalau panas kadang-kadang enak, kadang-kadang, tapi banyak enggaknya. Iya. Oh, tekanan full pump. Coba kita lihat tekanan full pump dulu. Ini sepertinya sudah diganti tekanan full pumpnya, tapi kalau barang KW ya tidak jaminan. Untuk nilainya boleh pakai satuan PSI, KPA maupun bar, silakan ya. Bila bisa Anda kalibrasi lagi sendirilah ya dengan satuan-satuan tersebut. Kalau kita pakai bar 2,9 sampai 4,5 bar. Kalau pakai PSI 39 sampai 40, nilai minimal maksimum 42 sampai 50 toleransi barang palsu, kira-kira seperti itu. Kalau ori tembus di angka real 40 sampai dengan 45 biasanya seperti itu. Oke, kondisikan aki baik dulu ya, karena tekanan full pump sangat berpengaruh untuk baterai. Oke, silakan mas dilihat tekanan full pump berapa ini ya. Ini ketemu di angka 38. Nah berarti full pump ini kesehatannya 70% ya, tapi tidak masuk ke angka yang resmi. Yuk, resminya 40 sampai 50 tuh kisaran, yang enak 42. Nah ini 38 37. Nanti tidak rekomendasi. Oke, segini aja nggak rekomendasi. Kalau cuma hidup-hidupan bisa, ini aja nggak enak rasanya ya.
Nah, kalau sudah seperti itu, tekanan full pump sudah kita temukan lemah, kemudian filter udara bermasalah, ya toh? Rasanya tadi sampai sudah nyicipi, tidak ada kode mil ya. Oli mesin ada. Nah, berikutnya coba deh kita lihat untuk histori motor tersebut ya, karena motor injeksi penyakit yang sekarang maupun penyakit yang lalu sudah tersave di memori ECU. Tapi beda dengan motor yang versi-versi 2020 ke sini biasanya sudah OBD 2 onboard diagnostic. Kalau ada masalah dia langsung tampil di layar speedometer. Kalau untuk versi lama OBD 1 belum, tapi dia tersave di memori ECU. Coba kita cek secara manual histori apa saja yang masuk. Nah, karena dia bit di sini soket DLC-nya kabel 4 sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya. Langsung direset secara manual, kita lihat ada atau tidaknya histori ya. Oke, kalau reset manual ambil jarum ya nggak popo, jemiti nggak popo, DLC SCS ya nggak popo. Kita sambungkan DLC, kalau nggak ada DLC sambungkan kabel hijau, artinya masa DLC. Kemudian coklat itu SCS connection yang mau masuk ke data ECU. Pakai DLC mas biar cepet mas. Kita lihat masuk. Oke, masuk bos. Oke, kayak gue naik ke atas bos, silakan dikunci kontak. Ada histori berapa silakan disebutkan yang keras. Bentar, tunggu sesaat. 1 2 12 1 2 3 4 5 1 2 52. Ingat-ingat, perlu diingat ada histori 12 dan 52. 12 satu kali, 52 dua kali, berarti kasus 52 yang paling banyak. 12 artinya area injektor ya, area injektor. Sekali lagi kode 52 area CKP set. Tengok ya, kita lihat nih, kita ada sedikit tempelan tembok nih. Oke, ini untuk Honda ya, ada kode 12 artinya di sini area injektor, bukan kabel injektor aslinya, itu area injektor, karena kan kode 12 itu luas banget tuh ya. Kayak kalau di bumi itu air, asalnya air itu sumbernya banyak banget itu. Jadi kode 12 area injektor, kita tambahin area injektor, bisa injektor, soket injektor, injektor bermasalah, kemudian ECU bermasalah, kabel injektor, tegangan injektor ya bisa. Kemudian 52 itu area CKP sensor ya, berhubung ini tidak ada dinamo starternya, CKP sensor fungsinya banyak tuh. Satu, kerja starter, kerja pengapian, kerja sistem bahan bakar minyak. Nanti kita analisa lebih jauh 12 dan 52. Kalau tidak ada histori, tetap kita lakukan pengecekan yang seperti ini, kira-kira seperti itu. Oke ya, kita cek. Berikutnya akan kita lihat pembakaran businya warna apa gitu ya. Nanti kita bisa menganalisa, karena suatu penyakit bisa dilihat dari hasil pembakaran. Oke, kita buka businya, proses pengecekan pembakaran, hasil pembakaran ya. Kita cek pembakarannya warna apa untuk lidah busi, karena penyakit lidah pembakaran ada 4. Ada yang motornya ngasep ya, kalau sudah ngasep itu campur-campur itu berarti kan kalau motor ngasep warnanya hitam kering, hitam basah, wis positif kuwi, basah oli ya kan. Motor ngasep, putih, boros minyak, campur itu. Nah, kemudian ada pembakaran yang warna abang beranang. Nah, itu banyak kemungkinan, bisa tangki karat, tempes kotor, filter kotor, overheating. Banyak penyebab overheating itu. Kemudian kiriten ada juga, normal. Nah, itu ada 4. Kayak apa mas? Nah, silakan Anda lihat untuk hasil pembakarannya. Ini real ya, ini businya sudah gantian seperti ini. Cuman kalau busi injeksi itu kalau yang enak elektrodanya agak naik tuh, agak tinggi. Dipakai U20 tapi elektrodanya terlalu yang di bawah ini, nggak nyaman ya. Oke, untuk pembakarannya bisa dilihat seperti ini tak jom. Nah, pembakarannya warnanya hitam kering, pekat banget, terus ada basah minyak, hitam kering pekat, dan ada basah minyak. Berarti ini ada kemungkinan karbon fouling. Berarti yang tentu minyaknya agak boros ini ya. Nah, kalau ngasapnya belum, karena ini belum basah oli, ini baru hitam keberongot ya, urung tuwek ketuwekan keberongot jenenge. Nah,
ya, berarti ini ada hubungannya dengan nggak sehatnya mapping ECU untuk khusus pembakaran minyak, ya, untuk khusus bahan bakar minyak khususnya bagaimanakah injektornya dan mapping ECU-nya. Jangan lupa nanti setelah proses silahkan dilakukan reset yang pernah kami sharekan. Nah, gue ya kayak gitu ya. Nih kayak gini nih, yang normal itu putih. Nah, ini keberongot ini apa hitam kering. Ketok ya. Oke. Kita lihat penyakit busi, ini ada 4 kayak gini kira-kira. Ini ada tempelan tembok. Nah, ini warnanya merah batam berona. Nah, berarti setelan mesin kurang wajar, setelan lap, coolant kalau motor yang punya coolant, oli mesin yang sudah nggak cocok, filter udara yang bermasalah, kemudian bahan bakar yang nggak cocok, kemudian bahan bakar yang kotor, banyak kemungkinan. Kemudian pucuk businya di sini hitam basah, berarti motornya ngasep. Nah, di sini yang tempat kita ada di bagian hitam kering, karbon fouling, berarti ada masalah di bahan bakar minyak, ya, dengan pencampuran udara juga nggak sehat. Wis kita lihat tadi udara nggak sehat. Yang kedua, bahan bakar masuk ke bensin, ya. Nah, ini tuh di sini berarti masuknya kalau udah bahan bakar, ini kita lihat khususnya injektor, karena injektor fungsinya menyemburkan bahan bakar ke ruang bakar, ke ruang sini nih, injektor ke ruang sini. Nah, ketika injektor keborosan, maka di sini kurang sehat pembakarannya. Yang normal, nah ini kondisi prima, putih, oke ya. Jangan kepucatan, oke. Oke, kita lakukan proses berikutnya yang ada hubungannya dengan pengapian lagi, yakni pastikan daripada colokan busi ini baik, dan colokan busi itu biasanya kalau yang palsu itu gampang pecah. Kita lihat nih colokan businya, kalau dipakai sih masih bisa. Nah, kalau busi yang asli dia punya nilai hambatan, sudah pernah kami share. Kemudian kalau untuk pengecekan coil sudah pernah kami share. Nah, ini kita tambah lagi nggak apa-apa. Oke. Apa dulu nih? Primer ya? Primernya dulu. Dan tentukan coil itu coil injeksi ya pakai injeksi, ya, karbu ya pakai karbu, karena ada tatanan sendiri-sendiri, ya. Resikonya apa ya silakan Anda share, ataupun silakan Anda timbang-timbang. Kalau ibaratnya sampean salah pasang, nanti resiko cuma jebol. Untuk primernya dulu, untuk injeksi memang primernya skalanya agak tinggi. Nah, dalam arti primer tinggi itu tidak menentukan pengapian besar, karena injeksi nggak butuh pengapian racing, nggak butuh pengapian besar, yang dibutuhkan pengapian stabil, karena fungsi coil yaitu untuk merubah tegangan 12 volt menjadi 12 sampai 15.000 volt kan kira-kira. Untuk primer sekunder coil caranya kan sudah pernah kami sharekan. Ini kita lihat untuk nilai angkanya saja. Dengan skala 200 ohm nilainya 2 sampai 4 ohm, itu nilai yang ideal, ya. Coba kita ukur kalibrasi dulu, iya, tester kalibrasi. Nah, yang enak banget di angka 3, tuh. Bentar, sabar. Iya, berarti primer coil masih dalam kondisi aman. Lanjut ke sekunder, skalanya 20 kilo. Nilainya minimal 9 sampai 15.000 kilo, ya. Berarti nanti bisa dikalibrasi kilo menjadi ohm, kilo menjadi volt, ya. Netral itu mana kabel yang dicolok sudah pernah kami share juga. Nah, satu kabel kasih lihat Mas, di mana Mas? Iya, ya, di sini. Iya, oke. Oke, yuk silakan dilihat bagaimanakah nilainya. 9.000 kilo ohm, berarti kalau dibuat volt 9.000 volt. Coba dipijit-pijit, ada kabel putus tengah jalan enggak? Oke, sip. Berarti pengapian aman, khususnya coil colokan busi nggak lolos, pembakaran nggak lolos. Pembakaran kita garis bawahi, langsung kita tuju ke injektor, ya, karena pembakarannya nggak sehat. Yang dikontrol dari tekanan perumpam juga kurang fit. Oke, wis. Berikutnya kita lihat sensor geraknya atau bahasa sensor TPS-nya, ya. Oke, karena ada kaitan hubungan luas. Ketika mesin hidup, pengapian aktif, sensor gas masih dalam keadaan 0 derajat, tekanan full pump sudah mengkondisi, minyak sudah menyemburkan. Ketika dia posisi stasioner, ketika nanti derajat gas sudah dinaikkan, ECU akan kerjasama dalam timnya, di dalam kantor ruangannya,
untuk mengkondisikan bahwasanya tekanan full pump harus stabil. Injektor nanti ketika RPM saya tambah, TPS akan menambah nilai, injektor akan menambah juga nilainya, ya. Berikutnya untuk nilai TPS harus sinkron dengan nilai injektor, harus sinkron dengan nilai pengapian, harus sinkron dengan tekan full pump. Semua ada di kondisi pengaturan bos besar yang namanya ECU. Kita lihat untuk TPS sensornya, kita langsung saja biar cepat pakai tool TPS ya, ataupun pakai scanner monggo, pakai tester monggo, tool TPS saja biar cepat ya dalam kondisinya. Pastikan untuk mengukur seperti ini kontak dalam keadaan mati, dan nanti proses kerja silakan plus aki dilepas biar tidak bahaya. Silakan tool TPS nya dipasang, soket TPS dicabut. Kita lihat ya, lepas dulu Posisi kontak off. posisi kontak off. Kita pakai tool TPS ya, nanti nilainya 0,6 dan 0,7. Kenapa segini, nggak kayak di scanner? Karena baterai kita, alat ukur kita tegangan 9 volt. Kalau sampai pengen dapat nilai yang sama dengan ECU, teganganmu yang 5 volt ya. Pastikan, karena injektor, pengapian, full pump, TPS, ECU, filter udara ya toh, itu ibarat rumah Anda. Di dalamnya ada meja, ada kursi, ada selambu, ada kasur, ada TV. Itu nggak bisa Anda pisah ya, itu sudah kaitan. Baju, celana dalam, celana kolor, nggak bisa dipisah ya, itu namanya tim kerja. Yuk, oke. Wis diculuk mana? Oh, ini udah. Oke, kita lihat di sini sudah ada baterainya. Oke, toleransi 0,8 udah masuk. Yang penting di bawah 1 volt. Di sini nggak boleh manjat dulu, silakan digas. Dia harus bisa berhitung 1 sampai 5 kisaran, minimal 1 sampai 4, tidak boleh turun. Oke, masihkah dia bisa berhitung dengan sehat? Masih. Lepas, kita ulangi lagi, Anda saksikan. Yuk, dari 0 dia apakah TPS masih sehat? Pikirannya untuk berhitung secara personality. Oke, masih bisa sehat berhitung dengan pribadi dia sendiri, tanpa ini pakai ECU, tanpa dari ECU, tapi melewati soket langsung di TPS. Oke, nanti akan kita lihat injektornya bagaimana ya. Injektornya keadaannya tadi kok seperti itu pembakarannya, apakah dia memang mati atau bagaimana, coba nanti akan kita lihat. Sebelum kita buka injektor, nanti akan kita ukur nilai hambatannya. Sebelum kita ngukur nilai hambatannya, berhubung ini sudah sholat isya ya, kita cut dulu videonya. Mari kita menunaikan ibadah sholat isya untuk rekan-rekan. Kalau mau menunaikan sholat isya, silakan menunaikan sholat isya. Oke, kita cut dulu, kita melakukan sembayangan dulu. Alhamdulillah ya, sudah isya. Soket injektor silakan dilepas mas. Oke, untuk pengukurannya bisa bolak-balik kanan kiri ya. Nanti akan kita lihat, karena kesehatan injektor itu ada 4. 1, tentukan hambatan. 2, tentukan tegangan dan masanya di kabelnya, khususnya soket. 3, hole-nya pastikan punya dia ya, bukan punya Vario dipasang, bukan punya yang lain dipasang. Jadi standaran, karena kita nggak kenal bahasa balap. Yang terakhir untuk debit minyaknya, jadi untuk hole-nya harus keluar semua. Standar injektor itu ketika dikontak tidak boleh nyembur duluan, nanti nyemburnya setelah ada kontrol dari ECU, setelah ada perintah dari ECU. Kalau hanya kontak saja, itu full pump dulu yang boleh dengung, yang mengkondisikan keadaan bahwasanya minyak sudah dalam kondisi persiapan. Untuk injektor tidak boleh nyembur dulu, nyemburnya nanti setelah ada perintah dari ECU, setelah mesin diputar, crankshaft-nya, CKP-nya digerakkan. Yuk diukur mas, monggo. Yuk silakan, skala tester pakai 200 ohm ya, putar 200 ohm mas. Nanti nilainya kisaran 12 sampai 13 ohm, itu nilai kerja. Kita ngomong nilai kerja, bukan kesehatan injektor ya, nilai kerja dulu. Yuk diukur. Oke, yuk. Oke, dilihat nilainya 12 sampai 13 ohm. Nah, berarti injektor ini dalam keadaan nilai kerja, bukan dalam keadaan normal, bahkan dalam keadaan baik ya. Karena injektor itu penyakitnya banyak, ada di bawahan, ada yang di tengahan, ada yang di atasan, bahkan yang di bawah itu ada yang nyebur duluan, bahkan buntu duluan, banyak ya. Tidak rekomendasi kalau untuk injektor pribadian itu yang palsu
Yang tentu yang ori ya mahal, dan hati-hati jangan pakai barang cekadian ya. Yang tentu cekadian murah tapi kualitasnya ya kurang. Kalau barang palsu ya bisa dipakai, cuman nggak lama, paling lama 2 bulan 3 bulan itu sudah banyak masalah ya. Silakan Anda pikir-pikir dulu ketika Anda mengganti sebuah part. Kira-kira kalau kita ganti part, usahakan yang original, dan kita koordinasi dulu dengan orangnya ya. Kalau belum ada persetujuan ya jangan sampai coba-coba ganti ya. Kalau sudah ada persetujuan ya baru kita eksekusi ya. 1000 perak pun ya silakan dikoordinasi biar tidak salah paham. Oke kawan ya, kita baca KM-nya sepiro iki. Oke. Kita baca untuk KM-nya ya, dilihat kilometernya sudah masuk di angka 84.361 km. Ini seharusnya perawatan daripada tekanan pulpam, injektor, TB, kemudian busi, kemudian magnet itu sudah dilakukan. Nah, tapi ini sudah dilakukan kok. Untuk busi sudah, tapi kok masih gagal. Untuk pulpam sudah, kok masih gagal. Untuk injektor sudah, mungkin seperti itu, tapi kok masih gagal ya. Nah, itu kita klarifikasi dan kita pelajari lagi, karena injeksi tidak bisa hidup sendiri. Dia punya rangkaian kehidupan yang harus saling berkaitan, harus bekerja sama. Satu tim ya. Satu tim kantor harus saling bekerja sama. Yo, dari ECU, dari sensor ya, dari aktuator, ECU-nya otaknya. Tadi kita sudah lihat KM. Nah, sekarang kita masuk lagi ke injektor. Setelah tadi injektor ada nilai kerja. Saya nggak ngomong nilai bagus, tapi nilai kerja. Karena kalau injektor rusak, ECU juga bermasalah, pulpam nggak dengung. Ya, sekarang kita lihat debit minyak. Bukaan ini baut loro buat injektori. Ya, kita gambar sajalah secara manual. Aneh kerdus lah mas. Nanti kita gambarkan. Jadi pola kerjanya injektor itu kayak sprinkle air, kayak semprotan gitu. Kayak sampean nyetim itu kan. Kalau sampean nyetim bolongannya nggak keluar semua, kira-kira bagaimana? Kira-kira begitu. Oke. Nah kayak gini. Terus soket injektor kita soketkan. Kita soket nosek. Iya. Oke. Kalau Yamaha enak, tahan gini aja nggak jebrot karena ada kunci. Kalau Honda harus ditahan. Nah ini karet injektornya jeber ini. Ini karet apa ini yang dipasang? Ini kayaknya udah pernah rehapan nih. Karet injektornya juga rusak nih. Iya. Iya. Nah ini kalau Honda tekan yang kuat sini mas, tekan yang kuat mas, biar nggak jebrot. Karena nanti kalau dikontak kan neken dia. Dan satu pesannya ya, jauhkan dari api. Jauhkan dari api. Intinya api ini atau dari koil silakan colokan busi dipasang atau diamankan, karena kalau mesin dihidupin ini ada percikan. Takutnya kita main api di sini ada percikan, kita main minyak di sini ada percikan, malah mohon maaf tidak kita minta sesuatu hal yang negatif itu terjadi. Maka ini disumputin ya, bahaya karena ini ada api. Lihat nih mas. Oke, mana kardus media? Ini bolongan injektornya ada berapa lubang? 6. Nah, bolongannya ada 6 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu Anda bayangkan. Sekali nanti ada perintah dari ECU, 1 kali perintah maka dia akan menyemburkan sebanyak 6 ceret. Dan seterusnya ya. Semakin tinggi gas kita putar, maka debit minyak akan semakin dipercepat dan sebagainya dan seterusnya. Ketika di kontak awal, injektor tidak boleh menyemburkan bahan bakar minyak duluan. Yang boleh tekanan full pump hanya mengkondisikan. Kalau injektor nyembur duluan berarti injektormu sudah error ya, karena errornya injektor itu banyak ya. Oke, yuk mas dikondisikan dulu ini. Oke ya, persiapan, kondisikan dulu pengapian, kondisikan ada benda-benda yang bahaya enggak, khususnya api yang mercik ataukah apa yang tembus. Nah ini jauhkan dari keadaan. Nah usahakan kertas kita ini ada di atasnya koil untuk nutupi keadaan juga gini ya. Kita lihat untuk keadaannya, maka pakai kardus saja ditekuk gini, nanti tekuannya ini di atas koil. Nah ini di atas koil gini untuk mengamankan ya. Ini nggak boleh nyemprot duluan. Ini hole ada piro? 6. Hole-nya ada 6 lubang. Nanti sekali ada perintah kerja, mesin sudah digerakkan, CKP sudah memberikan perintah, mesin dicecet atau diengkol, di starter, ini harus nyembur.
Kalau di kontak dia sudah nyembur duluan, berarti injektormu error. Bener kata Busi tadi, pembakarannya keborosan. Motornya boros, enak. Boros ada tenaga ya mending, boros gak ada tenaga rasanya melepek kayak tadi. Ada kemungkinan seperti ini. Ya, sekali lagi perlu diingat, di kontak nggak boleh bocor duluan. Ya, oke. Coba Mas, bismillahirrahmanirrahim. Walah, kok wis nyembur. Oke, kok wes kemetes dulu, ini baru dikontak kok wes kemetes, wes ngiler, wes ngeces. Ini gimana injektornya ini? Ini masih asli ya? Masih asli. Berarti injektor ini sudah error ya. Seharusnya yang boleh itu begitu dikontak pulpam aja mengkondisikan, tapi ini begitu dikontak injektor yang ngowos duluan, nelesi busi duluan. Seharusnya begitu dikontak ini nggak boleh nyembur, nanti ketika kita suruh baru nyembur. Nah kalau kayak gini berarti busi mau basah minyak terus, pembakarannya nggak sehat, tak balik. Ayo 2 kali saja wes, akurat ini kayaknya. Ayo kontak, jeret. Lah wes nyemprot duluan. Ya berarti pas dikontak di ruang bakar sudah ngisi duluan, di starter yang belebek, di ruang bakar sudah penuh minyak, ditambah lagi dengan minyak yang disemprotkan, yang motor yang belebek. Ya sudah real Mas. Wes positif. Nah, terakhir akan kita cek CKP-nya. Kita cek CKP-nya biasanya di tahun yang kita bahas tadi di sini ya. Rawannya kalau di 2020 sudah aman. Karena kabel sekian jenis kabel yang paling kecil memang di CKP. Di sini pastikan aman. Nah, ini di sini ada lecet-lecet Mas ya. Iya. Lecet-lecet. Nah, motor injeksi starter halus, nggak cuma Honda, Yamaha juga punya. Perawatan sepul itu tentu pasti. Nah, oke. Nah, ya kita dari samping aja biar kelihatan motornya real, biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, alhamdulillah lagi pedalnya pedang atas ya. Oke. Alhamdulillah. Oh, waduh, debunya kotornya kayak gini ya. Ini buta CKP membacanya. Padahal duleken karo driji. Ini belum begitu parah tapi sudah termasuk 80%. Perawatan sepul itu berkala, yo. Perawatan kilometer per 25.000 sampai 35.000 kilometer. Ya, usahakan buka sepul, apalagi medanmu kotor, medanmu berdebu, medanmu arealan, nah itu cepet kotor. Kalau medanmu di jalan aspal terus, ya kotor tapi nggak parah. Ini kalau motor-motor Honda khususnya Vario dibiarin, sepulmu bisa kesesrek, sepul ini bisa kegesrek, sepulmu bisa putus di sini karena untuk magnet Vario itu tipis-tipis yo. Perawatan. Nah, delok magnet iki koyong ini CKP ini nggak iso normal, jejal ditarik. Wis jelas. Wis, sekarang akan kita rundingan dengan orangnya, bagaimanakah keadaan ini, mau bagaimana untuk langkahnya sudah kita temukan untuk poin-poinnya, khususnya ada gagal di bagian 4 yang kita bahas tadi. 1, sistem pengapian khususnya gagal busi, sistem pernapasan gagal filter udara, sistem tekanan full pump yo gagal, sistem injektor yo gagal, CKP yo nggak maksimal ya, power supply-nya gagal sikring. Nah, poin-poin tersebut memang harus dilakukan. Perawatan injeksi dilakukan untuk apa? Untuk menekan biaya servis agar tidak begitu banyak. Lah kalau kita biarkan banyak, injeksi itu barangnya nggak ada yang murah, mahal semua. Nah, sekali perawatan kalau sudah parah itu 2 juta, kadang 3 juta minimal. Paling kecil duit 500.000 minimal ya. Nah, kalau sudah jebol semua, waduh parah itu untuk urus injeksinya aja ya. Karena injeksi itu program, maka di body ini kalau kita bahas Honda ada tuh tulisan PGM FI ya kan, full injection. Lah kalau ini ditulis semua bodinya nggak cukup, nanti tulisan bit ini compact sportic matic ini nggak cukup. Nah, ini kalau disingkat PGM itu program, PGM program, FI full injection. Nah, jadi injeksi itu nggak cuma full pump, injeksi itu disebut dengan jenis program, sistem kerja file. Berarti kalau program itu ada otaknya, ada CPU-nya. Kalau di komputer itu ya program berarti sistem ya. Ada kaitan program itu 3, kontrol, ECU, sensor ya, banyak sensor-sensor di motor ini, aktuator ya khususnya full pump dan sejenisnya tadi,
Maka kadang ada orang bilang, Mas ganti injeksi berapa? Yo ganti injeksi yo ketemunya bahasanya ganti semua full, ECU, sensor, aktuator, kabel body set, terkecuali mesin. Nah, kalau sampai ngomong ganti injeksi berapa ya harganya yo 10 juta. Enaknya ngomong bayu, yo semua ganti sama throttle body semua ganti kan masuk itu. Ya makanya dari bahasa program full injection, di manakah program sekian-sekian yang bermasalah? Kalau sampai ada scanner di situ ada file. Ya file. Ya, oke. Kita rundingan dulu dengan orangnya bagaimanakah keadaan motor ini. Kita cek keadaannya, kita rundingan dulu. Kita sudah melakukan rundingan dengan beliau yang punya motor. Di sini kita ada data parts engine filenya, khusus di area pengecekan umum data injeksinya, dari sensor, kontrol, dan aktuator. Kita masuk ke bagian nomor 1, pelumasan oli mesin kategori plus. Kemudian untuk EOT kategori plus, berarti dalam kategori layak kerja. Filter udara dalam kategori min, berarti kurang sehat. Fuse dalam arti min, berarti kurang sehat. Kemudian CKP sensor ya kurang fit. Kemudian full pump khususnya ketemu kisaran 30 PSI ya kurang fit. Kemudian khususnya yang paling diantara tersebut luar biasa parahnya di bagian injektor, ya itu kurang fit. Nilainya kita masukkan data minus karena dia nilai injektor proses kerja ECU tapi bocor untuk nilainya, ya. Untuk coil dalam proses kerja, colokan busi dalam proses kerja, busi dalam keadaan minus, kemudian idle screw dalam keadaan plus tapi kotor, tangki bahan bakar minyak cerang klep plus masih bersih. Untuk ECU dalam kategori kerja. Kok kerja Mas? Nah, kita kan belum masuk data real asli kerja setelah nantinya. Nah, maka kita bilang untuk ECU kita bilang kerja. Untuk aki 70% karena aki palsu. Karena aki palsu kita tidak berani ngomong 100%. Tapi dalam proses kerja gitu saja. Untuk spool ACG dalam keadaan minus. Kemudian untuk sistem penerangan, penambahan lampu stop dia mati. Nah, ini untuk data-data yang sudah kita lakukan konfirmasi dengan beliau, dan dia ACC boleh melakukan pergantian. Nah, sekarang kita review sedikit untuk contoh dari barangnya. Sekali lagi, injeksi barang tidak ada yang murah, semua mahal, apalagi kalau originalan mahal-mahal. Maka disinilah ada perawatan. Kalau sama beli perawatan ya wis fatal, ya minimal 1 juta minimal. Kadang ada yang 3 juta, kadang 4 juta, kadang ada 1,5 juta, paling rendah 500.000. Ya, kok 500 masih saiki sampan ganti rotak, pempes, o-ring, busi, injektor udah kelihatan mata kan gitu loh. Oke, sedikit kita review dengan hasil musyawarah partnya. Nih ya, dari sistem pernapasan filter udara beliau minta yang sedengan, kita pakai Astra. Kemudian karet full pump karena harus ada karetnya, karet luar, karet tangki. Kemudian talitis nanti untuk ngangkat kabel, karbu cleaner nanti untuk nyuci total body. Pump stop karena dia mati kita ganti yang sedengan. Solasi untuk perapian kabel, sikring karena tadi bukan SOP kita ganti yang SOP, dan ini sekalian untuk serep di box sikring. Kemudian businya, untuk busi aslinya itu R9C karena kita stok habis, kita adanya U20 ya. Nah, elektrodanya agak tinggi. Kalau yang enak itu CPR 9 ataupun U27 ya enak. Kalau asli bawaan MRK ya, MRK 9. Kemudian untuk CKP request ganti ketengan. Nah, ini injektor kita pakai original. Kalau injektor ada yang ori ya. Oke, kita ambil posisinya nih. Nah, ini original bukan CKD. Kalau yang CKD bisa dilihat bentuknya wis nggak enak dipandang mata, segala macamnya. Kalau ori dijamin sudah enak. Ini press ya. Oke. Ini yang paling mahal nih, requestnya orangnya minta ganti full pump unit set yang original dari K81 ya, K81 unit SC fuel pump. Nah, ini luar biasa untuk harganya. Segelan kawan. Nah, ini segel pempesi koyok vario 1 selawi segel ya. Ada bea cukainya juga nih, ada bea cukai di sini. Ori. Nah, ini mahal ini. Setiap daerah masing-masing beda harga ya. Kalau di tempat kita, daerah kita ini sudah rata-rata sudah main 600 sekian harganya full pumpnya aja.
injektornya setiap daerah beda harga. Tempat kita sudah main pasaran yang ori 300 sekian. Ya ini full pump sama injektor udah kelihatan toh kalau yang ori. Nah, kita tidak mau mengklarifikasi kesalahan orang lain. Jadi kalau kita ngomong jeleknya seseorang itu nggak ada habisnya lur. Nah, kita tuh di sini mau nyari sahabat, nyari dulur, tidak mengelek-elek sesama kawan yang sesama seprofesi. Itu haram hukumnya. Nah, ini untuk TB-nya sudah kami bongkar ya. Nah, itu TPS-nya sepertinya baru nih. Seperti baru kayaknya. Coba nanti kita akan cek. Oh ya, ini baru tapi palsu TPS karena untuk keadaannya nggak ada yang ori. Adakah sampai dapat bungkus Honda itu CKD? Karena yang ori TPS satu set dengan TB throttle body. Injektornya ini kepeng, ini karetnya, o-ringnya. Nah, ini o-ringnya robek atasnya. Nah, ini ketok kelihatan ya, o-ring atas robek, o-ring bawah kepeng. Kalau cuk masih kerja. Nah, ini untuk yang di sini gagal injektor. Dulu sudah diganti TPS-nya sepertinya baru, tapi injektor belum dicek, mungkin seperti itu. Padahal mungkin kasusnya ini di throttle body itu injektornya, mungkin seperti itu mungkin ya. Oke, kita bersihkan nanti untuk TB-nya ya. Idle screw tentukan aman. Nah, kemudian udah ACC untuk unit full pump kita beresi, masuk tutup plastik biar nggak kelebon cicak. Oke, gitu. Nanti akan kita coba hasilnya dengan keadaan yang sudah kita rundingkan dan barang part yang sudah kita siapkan sesuai dengan rundingan ya. Oke, kita lakukan pemasangan part dulu biar lebih cepat. Kalau untuk masang full pump, masang injektor semua bisa ya. Nah, ini tekanan full pump. Untuk karetnya bagian atas masangnya kebalik ya. Untuk empesnya benar. Oke, ini CKP punya dia, ini error. Sikringnya kan ada yang salah nih, ukurannya salah. Bahkan di sini ada kabel yang gubet tadinya, gede banget. Nah, mungkin injektornya dia error. Yang tadi sudah Anda saksikan pembakaran busi. Berikutnya di area throttle body ya udah dibersihkan pakai vacuum cleaner ya. Sudah kita rakit lagi. Nanti kita di sini kita ganti injektornya. Kalau TPS sepertinya udah diganti. Oke, ini keadaannya daripada magnetnya udah dibersihkan. Jadi kalau sampean itu belum mandi, itu keadaannya masih kotor. Nah, ini masnya belum mandi, semuanya masih bau. Tapi nanti ketika masnya ini mandi bersih, ganteng. Gantengnya kalau dia ganteng kelihatan ganteng, nek elek ketok elek ya. Nah, kalau udah bersih. Satu, ini pesan dari kami, kalau membuka magnet tolong hati-hati. Gunakan alat yang khusus punya dia. Ini seperti ini nih. Jangan pakai baut biasa, nanti berujung maut. Ini kita ada salah satu sampel, itu owner kita tuh. Ya Mas ya? Ya, siap. Nah, ini spoolnya. Baterai Dek, sini Dek. Sini. Ini 10 ACG sini. Iya. Kalau kita mau beli CKP yang ori nggak ada, karena CKP itu ketengannya palsu semua. Toh daman dapat CKP Honda itu palsu. Nah, ini yang kita bahas, hati-hati dalam pembongkaran spool. Nah, oke, sini kamu. Maka kita tadi rekomendasikan pakai tool ya, pakai tool. Nah, di sini untuk keadaannya, untuk spool ini sepertinya sudah pernah dibongkar. Nah, kalau dilihat kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini, ini ya, ini dilihat. Ini spool masih aslinya Mitsuba original, tapi ini sudah pernah dibongkar ya Mas ya. Sudah dibongkar sampai sealnya tadi modot keluar. Nah, di sini dulunya sepertinya bongkarnya, kalau kita analisa itu dulu bongkarnya dia nggak pakai tracker. Mana sama tracker? Dia nggak pakai tracker kayak gini kawan. Nah, dia nggak pakai beginian. Kiri. Nah, dia nggak mau pakai beginian, atau dia nggak punya, kita nggak tahu. Tapi dia pakai tracker piring, itu loh, tracker Yamaha ya, tracker piring kaki tiga. Jadi bautnya dimasukin di sini 1, 2, 3, terus masang bautnya kepanjangan ya. Alhasil untuk daripada baut yang kepanjangan ketika Anda buka itu gesrek. Nah, masuk akal ora, pikiran dewe ya, pikiran dewe. Iki sepul
tangan saya sepul, masuk sini nih, ini sepul. Ketika sampean tidak menggunakan tracker seperti ini, sampean pakai tracker piring kayak Yamaha itu, sampean pasang baut 3, bautnya kepanjangan, sampean buka sepul, saya jamin baut ini pasti gesrek ke sepul, jamin 100% ya. Alhasil seperti ini nih. Nih bisa Anda lihat. Ini di sini ada bercak lama. Tuh ya. Nih. Nih, ada bercak lama, ada goresan lama. Enggak cuman ini ada bekas. Banyak ya? Ini sebagai contoh, bekas. Mas, itu dari debu. Bro, kalau dari debu rusaknya di bagian atas, bukan dari bagian sini. Kalau dari bagian, ambil Sigmat. Kalau dari bagian sini, ini real. Sampean bukanya pakai baut tracker. Yang tracker itu Yamaha. Kita buktikan nih. Kita contohkan kalau sampean pakai baut. Nah, jadi kita nggak cuma ngoceh doang. Nah, ini buka. Ini kan. Ambil tip X. Apa spidol? Wis dieling-eling wae ya. Kamu situ. Nah, sampean tengok diameter ini. Diameter baut ini ada di tengah sini. Mana yang kena gesrek baut? Oke. 1, 2, 3, 4, yang parah 5. Ketika parah ini mungkin tidak diteruskan. Dampaknya apa kalau seperti ini? Pengisian nggak normal, starternya nggak normal, CKP-nya pun kerjanya hasilnya nanti nggak normal. Kita lihat keadaannya, kita buktikan. Iki baut telur segitiga. Kita letakkan di mana tadi yang dia terkikis di sini. Tes. Sampean bisa tengok di manakah bercak dia tadi. Nah, di sini kita ambil Sigmat. Ini pas banget spidol jadi. Pas. Saya jamin, yakin 100% ini bukanya pakai baut tracker. Ambil tracker Yamaha. Yang kayak piring kayak gini, pasti dia bukanya pakai seperti ini sama tip X. Kita tandai aja realnya. Nah, sepul ini tidak sembarang sepul. Sepul ini karena dia ACG, alternating current generator, fungsi ini ora gurnggingi siaki. Satu, fungsinya untuk starter. Maka kalau udah seperti ini kadang-kadang starternya susah, kadang-kadang starternya berat, abot, pengisian nggak normal, starter kadang nggak nyangkut. Nah, kita kasih tip X mana yang paling terparah. Tak dikek dhuwure wae wis. Biar tidak ada dusta di antara kita. Engko dikira kita yang gesrek. Kalau kita yang gesrek, bisa diulangi lagi video durasi, jangan di skip yang pertama kali tadi. Nah, Anda lihat di sini ada 3 yang terparah. Nah, wis, sekarang tak lebokkan yang terparah tadi di sini. Set, kita ambil titik segitiga. Tak. Itu untuk daripada tip X saya ada di posisi ini. Berarti dulu dia bukanya tidak menggunakan tracker khusus, sedangkan di sini tuh ada drat. Tracker ini punya drat, nggak akan rusak ini, tidak akan sepulmu kegresek, menjamin 100%, 100%. Tuh, dia langsung narik ke dinding tengah. Tak contoh no. Set, begitu seperti ini, jebret, tek. Ini kan nanduk ke askretnya situ. Nah, tapi kalau sampean pakai tracker piring, jadi gunakanlah alat sesuai dengan kebutuhan. Karena ini, iki bautnya telu, cilur telu. Ini telu, sampean pakai kayak segini, saya jamin. Tuh, masuk 3 nih. Contoh sampel baut. Ada baut 10. Nah, contoh tak contoh nih lur. Jadi asal-asalan sampean. Kok cari cok. Cili cok. Melok nesu aku. Oke, sampean masang seperti ini, terus dikunci, dikencengi, mbok buka ininya, magnetnya keputar, kegesrek enggak? Pikiran dewi, cabut magnetnya. Enggak ada spool yang murah itu kawan. Spool murah, spool grand. Sambil diputar. Oke, kue, dongol, ngeprek, terus kesenggol nih gini, toh, kena baut, ya. Untung rajur kabeh yang sipir. 1, 2, 3, 4, 5 gejala. 1 yang terparah. Dampaknya banyak.
starter berat banget, wakinyar panggah berat, mau dingin mau panas dong nyangkut dong ora ya, pengisian juga nggak sehat karena fungsi spool ini untuk sistem pengisian dan regulasi sistem double starter kerja starter ya. Jadi jangan asal menggunakan tracker. Saya nggak punya tracker mas seperti ini. Bagaimanakah caranya Anda supaya ini bisa kebuka dengan aman ya? Jileh ngene tanggane. Oke, wis kita rundingan dulu dengan orangnya ini bagaimana untuk spoolnya. Kita cek dulu. Oh, kita cek dulu aja ini gimana ini. Pedot tak skor iki. Tester sik wae. Kok dirunding no ganti nyar spool apa digulung no. Kalau pengen hemat ya digulung. Tapi kalau tukang gulungnya masuk tukang gulung yang ngecek-ngecek, bukannya gulungan ini jadi malah hancur. Karena jangan salah, 3 pas spool ini gulungannya berbeda, susunannya berbeda, nggak kayak sampai nyusun motor grand. Berbeda. Kalau tidak ahli spesialisnya masang ACG ini atau gulung spool ACG 3 pas yang model starter ini malah hancur. Ya. Oke, coba kita ukur dulu, kita kalibrasi dulu 3 pas ini, lilitan-lilitan ini nyambung nggak? Ya, 200 ohm. Buzzer. Buzzer. Mati gue ada kemungkinan baute wis nyangkut keputar. Iya, dia kan kalau nyepot ini kan berarti kan posisi harus tancap baut toh, telu terus supaya bisa iki ke tracker ketarik ngono kan iki asto. Kan iki main gini. Lah iki bautnya kedawan. Kedawan lewati iki lho ngene iki. Jadi dia kesegrek. Iya. Kalau di sini masih berdebu, masih lendut, jangan bilang spool itu bagus. Cuci dulu yang bersih, dibersihin dulu, yang sehat kelihatan sehat, yang nggak sehat kelihatan nggak sehat. Ya kita tadi logika kan bolo kita tadi. Kalau si lendut tok, debu tok, sampai nggak akan kelihatan lihatnya, jamin. Aiki nembok kayak debu nggak ketok, masuk. Mudah-mudahan dia masih fungsi, tapi ini tetap bahaya kalau mesin hidup ini ngalir. Ambilin aki baru kak, sama kabel aki sama tespen. Nanti kita buktikan ini lilitan ini nggak boleh ada yang bocor ya. Yuk, cukup poro rambu ini nyambung kabeh. Nah, apakah dia nilainya sama? Sama. Oke, terus bocor ndak ke sini. Mudah-mudahan sisa dinggung kok timpah tali steel wae. Kalau nggak importing dulu. Man, sebelahnya. Oke, sebelahnya. Oke. Alhamdulillah ini lilitannya nggak putus. Tapi ini nanti kalau mesin hidup moncrot-moncrot ke sini. Ini kalau mesin hidup terjadi sebuah kumparan arus listrik, medan magnetnya di sini jerat-jerat. Nah, kita pakai aki sama tespen 12 volt. Kita buktikan. Mana aki? Oke, kita pakai strom aki. Oke. Kita ambil keadaan sebenarnya. Oke, kita masukkan tegangan plus si wis plus, masukkan ke sini. Sampai mau milih yang mana silakan masukkan. Spread biru, putih, kuning terserah. Mana tespen? Masuk ide, stromnya masuk. Terus ini cek. Oke, nyala lampu saya. Ini lilitan ini nggak boleh ada bocor kawan, nggak oleh bocor ini. Kalau bocor bahaya ya. Ambil openg aja. Tuh kawan tuh. Oke, masuk mana suka hati mudah. Oke. Nih lihat ya. Ketika motor ini berjalan, iki muter lur. Pikiran lah wis logika. Iki muter, terjadi kumparan arus listrik yang mengalir di 3 fase ini sambungan delta. Loh. Munyer ki strumnya celerat gitu ya. Iki delokan lampuku pandeng ono. Ki plus dilebok nih, terserah sampean masuk di mana suka hati mudah. Tespen kita masukkan ke min. Ini sebagai laporan indikasi. Teko ora wong iki di dalam sebuah hajatan, teko pora ini. Aslinya dia datangnya hanya di lilitan 3 fasnya. Biru lawane putih teko, biru lawane kuning teko. Dia tidak boleh bocor ke dinding massa. Ya benar, sebelahnya. Iya benar, sebelahnya. Iya benar mas. Tapi motor ini kalau di double starter makanya ya bot,
terus kadang-kadang ora tak nyantol, pengisian akinya nggak sehat, setrumnya bocor. Oke. Ketika motor ini mengalir, di lilitan ini nggak boleh ada yang bocor. Kita tengok, kita dari mana ini? Tip X dah. Kita kayak tip X. Karena di hukum listrik itu ada 3 komponen yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Jadi antara tegangan, ya, antara hambatan, antara daya, gak bisa dipisah, ya. Tegangan, hambatan, daya, ditambah lagi 1 ampere. Ketika ada arus yang mengalir nek DE muter, di lilitan ini nggak boleh bocor. Dari sini kita awali. Lampuku gak irup, lampuku gak urup, lampuku gak urup, gak urup, gak urup, gak urup, gak urup. Motor di lampu nih ya. Oke, sekarang kita lewatkan ke sini. Ketika arus listrik mengalir, di mana tadi yang saya kasih tip X, celire, betunduk. Ayo, pikiran bocor. Ya, gitu saja. Nanti kita rundingan mau ganti spool baru apa kita timpa aja nih pakai steel. Ya, oke, paham ya? Ini mau cerot geninya, lihat cerat. Wes tak runding dulu, kawan ya. Ini kita sudah rundingan. Jadi beliau minta untuk spoolnya diganti sekalian yang baru, tapi kita nggak ada stok yang ori ya. Kita ada yang palsu. Aduh nasib, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Perbedaan asli dan ori itu ya jelas jauh lah dari jenis daripada apa iki kuningannya wis jauh ya. Kawatnya sudah jauh, jenis kawat, kualitas kawat. Ambil yang ori dek. Maaf. Nah ini dari gulungannya sudah beda rapi. Yo sergo nggo rupa. Harga tidak akan menipu keadaan barang, tidak akan menipu kualitas. Pegang. Oke. Ini beliau minta ganti yang 1 set CKP set ya, 10 set karena spoolnya kena musibah bencana alam. Oke, kayak gini. Mereknya spool yang bagus, mereknya apa Mas? Yo barang palsu nggak ada yang bagus. Ini bagus, ori baru ya, anyar ya kan, masih ori baru masalahnya ya. Barang palsu nggak ada yang bagus, karena ini bagus, orinya baru. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan awet, langsung kita pasang. Oke, nggak usah tak tes, sudah yakin lah ini nggak ada yang bocor ya. Nah ini kita pasang untuk unit pump yang original. Kita tancapkan untuk unit pump yang baru. Pump sudah kita pasang, sudah kita siapkan settingan pressure full pump. Untuk filter udara kita pasang yang baru. Nah ini langganan daripada kit ini. Di sini sering jadi penyebab ya. Nah ini penyebab kabel yang hancur di sini nih. Nah ini kita kepras nanti. Oke. Throttle body sudah kami bersihkan, sudah kami pasang kembali. Spool sudah dirakit sama rekan. Kabel CKP ini nyesrek sini, nanti kita bersihkan, kita beneri. Ini injektor baru ya, ini sudah kita pasang. O-ringnya baru, ini busi baru, persiapan dipasang. Sikring sudah di standarin ya. Kalian ini yang bosok-bosok diganti baru. Oke, aki sudah dalam kondisi, walaupun aki palsu tapi sudah dikondisikan aman. Oke, sekarang tinggal kita tes injektor kita yang baru. Nanti bisa Anda bandingkan dengan yang tadi bocor. Untuk unit daripada perkabelan sudah kami beresi. Untuk unit sikring sudah. Ini aki palsu, nanti kita kasih tanggal pengecesan. Nah, kita lihat untuk keadaan daripada semburannya yang sekarang ya. Yuk. Oke, sekarang posisikan dulu Mas. Silakan ditahan Mas. Ini karet injektor sudah baru ya. Ya, sudah kondisi. Ya. Sekarang saya kontak Mas, nanti kita dengarkan apakah ini nyembur apa tidak. Full pump ini nanti bisa kedengeran ya. Kontak. Yuk. Oke, full pump sudah dengung ya. Matiin lagi. Oke, itu ya, kedengeran ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat untuk kondisinya. Kalau aslinya itu untuk injektor sebelum dilakukan putaran crankshaft tidak boleh nyembur duluan ya. Kalau yang tadi nyembur, ya Mas, bismillahirrahmanirrahim, dikontak. Oke, jos ya, tidak nyembur, kering total. Jadi artinya sebelum diperintah oleh ECU dia tidak keluar dulu. Nah sekarang coba kita kontak sekali lagi. Iya, aman. Nah sekarang kita gambar, kita pencet double starternya, gambar enggak dia. Oh, bisa dilihat gambarnya. Nah, col.
Nah, kita cari tempat. Yuk, gambar. Oke, stop. Bentar aja mas, gitu, digambar, ceris. Oke, digambar ya, ceris. Nah, nanti cari tempat, gambar, ceris. Nah, ini bundar. Nah, berarti sudah keluar semua. Wes, pasang mas, pasang untuk keadaannya. Terus kita hapus history. Untuk penyetelan TPS sudah pernah kami share kan ya. Yuk, hapus, pasang injek, terus hapus history. Kita pasang soket DLC nya. Kalau ibarat HP itu buang sampah, buang virus, buang kicks, biar memorimu nggak nge-lag, nggak ngebuk, nggak nge-freeze, ya kan, nggak berat. Nah gitu, karena sifatnya dia komputeris, elektronikal. Nah, kita masukin DLC, kita on, terus kita lihat untuk datanya, terus kita hapus untuk virus-virusnya atau history yang tersave di dalam memori ECU nya. Kemudian akan kita lakukan mode 1 karena MDPL kita ada di bagian altitude mode ketinggian. Kita sesuaikan ya, sesuai daerah masing-masing. Setiap daerah beda. Tapi patokan di sini untuk mode 1 ada di daerah ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Mode 2 ada di 2000 sampai 2500 di atas permukaan laut. Mode 3 2500 sampai 3500 di permukaan laut. Mode 4 3000 kurang lebih ya, di atas 3500 meter di permukaan laut. Jadi tentukan di manakah posisi Anda berada, sesuaikanlah, settinglah mode sesuai dengan keberadaan dimanapun Anda berada. Untuk TPS khusus kabel 3 kita setting di mode 1 karena daerah kita kisaran 2000 meter di atas permukaan laut ya. Yuk, DLC sudah masuk, dilihat history. Yuk. Oke, sudah tentu ada seperti yang tadi awal ya. Ada 12 1 2 3 4 5 1 2 ada 52 CKP. Wes, hapus historinya. Yuk di situ. Iya. Kok dihapus? Iya. Oke, kita tengok di atas sampai dia berkedip cepat. Oke, sip. Matikan kunci kontak. Lihat lagi sampai dia mentolong, berarti artinya sudah berhasil. Oke, berhasil. Sekarang lanjut ke setting TP. Soket TP nya dicabut. Iya, di sana. Ini penutupan acara itu harus ACC kontrak teken kerja, ACC persetujuan ECU ya. Posisi soket DLC masih terpasang. Ini kita lakukan proses penutupan kerja, proses inisialisasi program ya. Itu kalau sampai di HP Android ada itu proses-proses tersebut. Yuk kita kunci kontak. Oke, hitung 3 detik. 1 2 3, silahkan Anda cabut ya. Udah ya, hitung 3 detik. 1 2 3, selesai. Matikan kunci kontak, silahkan dimasukkan kembali soketnya. Oke, soket sudah dimasukkan. Sekarang kita mode 1, angkat full gas penuh dengan syarat TPS baik. Kalau TPS buruk tidak bisa jadi mode 1. Yuk. Dan perlu diingat, ECU pastikan ori. Kalau ECU palsu tidak akan bisa buka data apapun. Yuk, ambil data 1. Karena MDPL kita ada di mode 1. Lepas. Kita tarik, masuk angka 1. Ya, selesai. Matikan kunci kontak, cabut soket DLC-nya. Kemudian kita hidupin mesin, kita atur idle screw-nya. Oke, sekarang akan kita hidupin mesin, kita setelan udaranya atau setelan langsamnya ya kawan ya. Pastikan tekanan full pump juga aman. Nah, kita cek dulu tekanan full pumpnya. Kalau yang sebelumnya di angka 28 gitu ya, 2830 ya. Oke, kita lihat untuk nilai ideal dan maksimum kalau barang ori 42 PSI. Toleransi itu kalau barang palsu 50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jebret 42 PSI ya untuk warna hitam. Oke, sip. Sekarang kita setel RPM-nya. Nah, kalau sampai ngencengin berarti nipisin udara, kalau ngendorin berarti nyetabelin udara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, titik langsam sudah cekeng gitu ya. Oke, tekanan full pump sudah anteng dalam posisinya. Pastikan minyaknya ada. Oke, minyak ada.
pastikan tangki bersih. Kalau di sini bekarat berarti tangkimu bekarat, ini bersih. Minumnya pertalit aja dah, udah cukup ini motor ini. Oke, alhamdulillah kita setel untuk keadaannya. Oke, dayar. Nah, sudah enak kawan, sudah garing. Kalau tadi kan bapak dulu Pak ya, bapak. Nah, sip, alhamdulillah. Wis paten ini besar nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah langsung cekreng. Yuk sekali lagi cekreng tinggi dulu anggap bisa kita kawan ya. Alhamdulillah, sip, beres. Oke, alhamdulillah. Wis tinggal pasang bodi totalan ya kawan ya. Alhamdulillah. Dan perlu diingat, penyetelan TPS pastikan dalam posisinya pernah kami share. Motor ini minumnya pertalite sudah cukup. ESP untuk perbandingan rasio 9,5 banding 1. Jadi minum BBM itu yang pas pertalit masuk. Ya, kalau Pertamax itu perbandingan rasionya plus minus 10,7 itu Pertamax boleh. Ya tahu 11,3 Pertamax boleh. 11, banding 1 itu Pertamax juga boleh. Nah, kalau di bawah 10 itu dia kena di bit ESP perbandingan rasio kompresinya 9,2 banding 1, minumnya pertalit udah cukup. Oke, nah ini untuk hitung-hitungannya. Yes Mas ya, deal ya? Yeah. Alhamdulillah. Tapi habisnya cukup banyak ini kawan, karena yo ada musibah. Oke, alhamdulillah gitu saja. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat rekan-rekan dimanapun Anda berada, khususnya di motor pit injeksi starter halus. Layaknya selain daripada pit ini sama, semua injeksi juga sama untuk kategorinya. Dan perlu diingat di sini titik lemahnya pit, jadi harus dikondisikan di daerah sini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di segmen video berikutnya.